Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Sunan Keseng berguru kepada Sunan Kalijaga. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sesudahnya diberikan nama baru, Sunan Keseng segera meminta petunjuk supaya terang penerimaannya. Singkat saja supaya cukup, agar orang mudah mengerti, supaya tetap mengerti. Tersebutlah di situ. Sunan Keseng menghadap, menyembah kaki Sunan Kali, seraya berkata memohon, "Duh, Sinuhun, hamba memohon kemurahanmu tentang ilmu marifat." Lalu Kanjeng Sunan Lepen berkata, "Ya, kamu benar, karena wajib mengatasi hidup dengan mengharapkan rahmat pahala dari Sang Hyang Agung, dan aku takut sisa Allah." Yang seperti itu dinamakan budi mutakin, menjadi syaratnya iman. Syarat bagi orang untuk mendapatkan berkah. Nur Hidayat menerangkan pengetahuan. Ada 4 jalan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu budi mutakin, artinya takut kepada Allah. Yang kedua, harus bersikap rendah hati kepada sesama. Yang ketiga, khusyuk dalam beribadah, menjauhi keduniawian. Yang keempat, mengendalikan musuh yang ada di dalam hati, yaitu hawa nafsu. Selain dari itu, singkirkanlah, kuatkan hatimu. Ada 3 jalan, yaitu yang dijelaskan dalam hadis, disebut hukum syara atau syar'i. Terlalu banyak jika dijelaskan semua, nanti diringkas saja. Dibagi menjadi 7 perkara. Pertama, taat pada aturan, dan harus dengan keyakinan. Bila ditinggalkan berdosa, jika dikerjakan mendapat pahala atau ganjaran, yaitu yang dinamakan wajib, yang ada di dalam hukum syara. Yang kedua, perintah Hyang Widi, yang tidak dengan kekuasaan, disebut sunnah namanya. Jika dilakukan, akan mendapat pahala dari Tuhan, dan jika ditinggalkan, tidak mendapat siksa. Yang ketiga, mencegah siksa, dan mendapat pahala jika tidak dikerjakan, yaitu disebut haram. Yang keempat, larangan Hyang Widi, yang tidak dengan kekuasaan, yaitu makruh namanya. Jika ditinggalkan, akan mendapat pahala dari Tuhan, dan jika dikerjakan, akan tidak dosa. Dan yang kelima, yang berwenang terdapat pada syara, tidak diganjar, serta tidak dosa, yaitu yang bernama mubah. Yang keenam, dinamakan syahih, artinya sesuatu yang sah, sempurna syarat hukumnya. Sedangkan yang ketujuh adalah sesuatu yang tidak sempurna dari syarat dan rukunnya, dinamakan batil. Lalu bab 2 adalah hukum yang bernama hukum akli, yang diringkas menjadi 3 perkara. Sedangkan yang dinamakan wajib adalah semua perkara yang sah di akal wujudnya, dan tidak diterima ketiadaannya. Yang kedua dinamakan mustahil. Sebaliknya, yang tidak sah wujudnya nanti dapat diterima oleh akal adanya. Ketiga, jaiz, artinya dapat diterima akal, sah ketiadaannya, dan sah wujudnya. Sehingga sampai bisa mengetahui kepada perkara yang samar-samar, wajib, puasa, dan mustahil. Sedangkan yang ketiga, ketahuilah hukum kadi, artinya hukum adat. Ada 4 perkara. Yang pertama dikatakan hukum adat, yaitu merujuk kepada mungkin, kekosongan dengan kekosongan. Seperti orang yang tidak kenyang, pasti dari tidak makan. Yang kedua hukum adat, yaitu seperti orang kenyang karena makan. Ketiga, yaitu tidak terbukti adanya, karena dari kekosongan
seperti dinginnya badan karena tanpa mengenakan baju. Itu umpama. Wujud yang keempat adalah sesuatu barang yang terbakar. Tidak akan kosong karena adanya air. Itulah hukum kadi. Tetapi pada hukum akal, sah untuk dimusnahkan. Jika dalam tauhid, pertama wataknya menjalankan dan kuat-kuatan. Sedangkan yang bernama ilmu tauhid, yaitu maknanya dua kalimat syahadat, utama bagi agama sebelum kamu menjalankan. Pada sholat 5 waktu, yaitu wajib pertama dimengerti. Kepada sifat hak yang suksma, la ma'budah fi wujudillah, seperti itu lafalnya. Tidak disebutkan yang wujud, yang dengan sesungguhnya menyembah, tetapi Allah sebenarnya. Apakah Allah itu zat yang sifat 20 wajib dan 20 yang mustahil? Satu kekuasaannya. Bab itu jika dijelaskan menghabiskan kertas berkodi-kodi, masih kurang penjelasannya. Nanti saya jelaskan sedikit, mungkin sulit untuk diterima. Sifat Allah sebenarnya, yaitu Maha Agung, artinya yang lebih Maha Agung, yang kekayaannya semua yang berwujud, yang nyata dan yang samar. Baru Qadim, tidak ada yang lain yang memiliki, hanya Allah Ta'ala. Banyak suara, warna, rupa, dan semua adanya kehidupan, kekayaan semua zat, dalil yang berada dalam kitab usul. Allah musta'aliman kuli masyiwa, artinya yang kaya adalah yang agung, mustahil dihukum akal. Jika adanya satu yang menyebabkan, kekayaannya yang suksma, mustahil jika ada yang bekerja, sehari jadi jika ada yang membuat. Itu yang menunjukkan jika Allah bersifat wujud. Dulu adanya paling pertama, tidak ada permulaan, hanya kekosongan di sebelumnya, tetapi tidak bisa berubah, serta sifat pribadinya dengan mungkin yang berdiri sendiri. Artinya, Allah itu zat yang sebenarnya zat yang tidak bisa ke zat yang lain dari zatnya sendiri. Seperti perumpamaan, zatnya cangkring dari mana? Mustahil ada cangkring yang terbuat dari jagung rebus, biji durian tumbuh naga. Yang seperti itu menjadi petunjuk jika wajib kepada Allah Ta'ala. Tidak lain kemauan zatnya sendiri, sempurna dengan sendirinya. Banyak saksinya, suara di jagat semua, dengan rupa, warna, dengan semua nama yang hidup, dengan semua berita, menjadi dalil untuk menunjukkan jika Hyang Widi memangku semua sifat. Sudah disaksikan sabdanya Hyang Widi yang sudah tertulis dalam Al-Quran, diambil maknanya saja. Perbedaan siang dengan malam itu menjadi dalil adanya Hyang bagi orang yang sudah memiliki budi, akal yang sempurna. Nanti saya jelaskan sedikit adanya semua suara yang bergema di antara di bumi langit 7. Sudah dijelaskan di dalam kitab Usul Mubid adanya semua suara, yaitu yang menjadi petunjuk di dalam sifat wajib mendengar, tidak lain hanya zat Allah. Dengan rupa warna semua, kasar lembut sesuatu yang bergema, berkelip di semua jagat, diringkas menjadi 4, hitam, merah, kuning, dan putih. Seisinya jagat raya, yaitu menjadi petunjuk di dalam sifat melihat, yang hanya zat yang melihat, tidak lain hanya zat Allah. Dengan bermacam-macam makhluk, semua kabar yang menyebar di jagat raya sangat meragukan kebenarannya. Berita untuk roh itu sebenarnya mengerti yang sebenarnya. Makhluk yang semua nyata, yaitu menjadi petunjuk, wajibnya sifat bicara.
yang tetapnya zat yang bersifat bicara, tidak lain hanya zat Allah. Dan ingatlah semua makhluk, semua yang ada itu bisa sirna dari kekosongan awalnya sampai kepada wujud. Tidak ada yang tidak akan kembali kepada ketiadaannya, yaitu menjadi petunjuk wajibnya sifat yang kuasa, yang tetap hanya zat yang tidak terlihat, tidak lain hanya zat Allah. Jadi tetap mustahil yang widi berada pada sesuatu yang dicipta. Wajibnya itu yang mencipta kepada semua makhluk, berkuasa dari ciptaannya, mencipta atau tidak, terserah padanya, serta tidak ada satupun yang menandingi, hanya zatnya sendiri. Itu menjadi petunjuk jika wajib Allah berkuasa atas semua ciptaannya, tidak mengharap faedah dan kekuatannya yang agung. Tidak ada satupun yang mungkin boleh memiliki daya kekuatan, tetapi semua itu kekayaan Sang Hyang Suksma. Karena itu mengertilah, setiap makhluk pasti ada yang mencipta. Setiap wujud pasti dicipta kepada yang menciptakan. Jika tidak seperti itu mustahil hukumnya. Dengan adanya ilmu, pasti ada yang mengetahui. Tetapi semua keadaan pasti tertuju pada ilmu. Ilmu tepatnya zat Allah. Semua hidup pasti ada yang menghidupi, dan semua perhitungan itu pasti tertuju kepada satu, juga menjadi petunjuk jika nyata Allah yang satu-satunya zat, satu sifatnya, serta satu pendapatnya. Lalu ketahuilah, itu mungkin boleh. Semua bersifat baru, serta wajibnya mungkin boleh tidak menjalani. Itu semua kehendaknya. Hanya zat Allah yang memberikan kekayaan, tidak mau kepada zat yang bekerja, dan semua makhluk menyembah kepada yang agung. Tetap takhiru ilbahi, kulu mengadika. Lapal maknanya yang mengharap kepada zat Allah, yaitu yang dinamakan mungkin, sesuatu selain Allah. Sedangkan perincian tauhid 20 menjadi sifat Allah, serta 20 kemustahilannya, satu kekuasaannya, dan satu sifat mustahil. Inti sifat yang kuasa yang tinggal 8. Pertama wajibnya yang suksma, menguasai semua alam, dan tak mengharap pamrih. 2 dalam kemustahilannya. 3 haknya alam tidak menjalani lain dari daya kekuatan. 4 yaitu kemustahilannya. 5 alam itu sifat wajib baru alam. 6 kemustahilan alam. 7 alam semesta wajib tidak menjalani yang lain. 8 wataknya tidak menjalani, jumlahnya 50 muktakat. Lalu terbagi lagi akaid yang 28, yaitu semua dimasukkan ke dalam bacaan Mustaqniyu man kulimasi wahu. Lalu salah satu bagian muktakat 22, semua masuk ke dalam bacaan wa mutakbiru libahi wa kulu mengada. Semua itu sudah diringkas ke dalam lafal la ilaha illallah. Wajib bagi para kaum mukmin semua menerangkan bab itu, karena jika belum mengerti perincian muktakaf serta pengertiannya kepada kalimat thayyibat, belum dinamakan sempurna mukminnya. Oleh karena itu, jangan diremehkan, serta harus mengerti makna dari kalimat thayyibah dan ketahuilah maksudnya. Seperti ini penjelasannya. Tiada ada pangeran yang kaya, tidak mengharap sesuatu selain dari zatnya, serta zat yang diharapkan dalam sesuatu lain dari zatnya sendiri, hanya Allah Ta'ala. Selesailah wejangan Sunan Kali. Sunan Geseng ketika menerima ajaran, tercerahkan hatinya, seperti raja besar disinari matahari yang kelihatan terang, bersinar terang, menyinari 3 dunia.
tenaga yang terdapat di dalam badan merata ke dalam jiwa raga, seperti talu yang sedang menyebar bagaikan musim kemarau tersiram hujan gerimis, semi daun yang bermekaran tumbuh, yaitu ibaratnya turunnya Kalamuwa menjadi rendah diri, obat hati, menumbuhkan hati yang sempurna. Ingatnya sempurna seperti murid yang menginginkan kesempurnaan tekad. Jangan salah dalam penerimaannya. Semua sudah kalah, tidak lain hanya karena nasib, agar menjadi sarana pembuka kalbu. Tetapi jika haknya saat Allah, sebenarnya tidak ada yang bisa diumpamakan. Cukup sekian pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.